A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab kalam atau ma'rifatul kalam atau ma'nal kalam dalam kitab Miftahut Thullab. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita membacakan baitnya terlebih dahulu. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Kalam dalam bahasa Indonesia adalah ucapan yang sempurna atau bisa difahami. Syarat kalam itu ada 4. Yang pertama yaitu bunyi atau bersuara. Maksudnya apa? Yaitu manakala suatu kata atau kalimat itu disuarakan, diucapkan ataupun diungkapkan. Contohnya kata Zaidun. Saya mengucapkan Zaidun. Nah, ini termasuk dalam kategori bunyi atau bersuara. Namun jikalau kata Zaidun tadi hanya berbentuk tulisan, tidak diucapkan, maka itu tidak termasuk dalam kategori bunyi ataupun bersuara. Begitu juga dengan bahasa isyarat, seperti isyarat kita memanggil orang lain dengan tangan. Mungkin orang lain itu faham dengan isyarat kita untuk datang kepada kita, namun itu tidak termasuk dalam kategori bunyi atau bersuara karena itu tidak berbunyi atau bersuara. Di lain hal juga seperti pesan tertulis yang kita sampaikan melalui WhatsApp ataupun Instagram. Jikalau tidak diucapkan, maka itu tidak termasuk dalam kategori bersuara atau bunyi. Meskipun apa yang kita tulis di pesan tersebut menggunakan bahasa Arab dan menggunakan kaidah yang baik dan benar. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu tersusun atau lebih dari satu kata. Contohnya kalimat Ja'a Zaidun. Zaidun telah datang. Kalimat ini termasuk dalam kategori tersusun. Karena apa? Karena memiliki dua kata yang terdiri dari kata Ja'a dan terdiri dari kata Zaidun. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga yaitu berfaedah atau bisa difahami. Maksudnya apa? Yaitu bisa difahami oleh orang yang mengucapkan dan oleh orang yang mendengar. Ingat, walaupun terdiri dari dua kata atau lebih namun tidak bisa difahami, itu tidak termasuk dalam kategori kalam. Contohnya kalimat kurrasatu Muhammadin. Kurrasah artinya buku tulis, Muhammad artinya Muhammad. Ketika kita mengucapkan kurrasatu Muhammadin, maka orang yang mendengar itu akan bingung, kenapa dengan kurrasah Muhammad, kenapa dengan buku tulis Muhammad. Nah, ini tidak bisa difahami, maka tidak termasuk dalam kategori kalam. Nah, jika mau difahami, itu kita dapat memberikan satu kata lagi, yaitu hadhihi, yang artinya ini, yang kemudian menjadi hadhihi kurrasatu Muhammadin. Ini buku tulis Muhammad. Jadi orang yang mendengar perkataan tadi dapat paham bahwasanya ini buku tulismu Muhammad. Ini syarat yang ketiga, yaitu berfaedah atau bisa difahami. Yang terakhir, yang keempat, yaitu sesuai keadaan atau disengaja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalam
yang diucapkan secara sadar. Contohnya ketika saya mengucapkan Ja'a Zaidun ilal masjidi, Zaidun telah datang ke masjid, ini termasuk dalam kategori disengaja. Karena apa? Karena saya mengucapkannya secara sadar. Namun jikalau diucapkan secara tidak sadar, seperti ketika orang lagi mengigau kemudian ia berkata Ja'a Zaidun ilal masjidi, itu tidak termasuk dalam kategori disengaja. Karena ketika orang lagi mengigau, ia tidak sadar bahwasanya ia mengucapkan kata Ja'a Zaidun ilal masjidi, meskipun apa yang ia ucapkan menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar. Maka sampai sini, jikalau semua 4 syarat tadi terpenuhi, mulai dari bunyi atau bersuara, kemudian tersusun atau lebih dari satu kata, kemudian berfaedah atau bisa difahami, keempat sesuai keadaan atau disengaja, itu dapat disebut dengan kalam. Begitu juga sebaliknya, jikalau satu syarat saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut dengan kalam. Dari sini kita dapat paham mengenai pembahasan di dalam bab kalam. Mungkin penjelasan singkat ini mengenai kalam dapat bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang lainnya, tentunya di kesempatan yang lainnya di dalam kitab Miftahut Thulab ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Wal afwu minkum wa jazakumullahu khairan katsira wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.